Setelah mempelajari tentang limit trigonometri, cara substitusi, sekarang kita belajar rumus dasar, penggunaan rumus dasar. Seperti apa nanti kita akan lihat dan kita akan terapkan ke soal-soal bentuk seperti ini yang terlihat kompleks padahal sangat mudah. Rumus dasar setidaknya ada 6 ya. Tidak perlu dihafal, nanti juga hafal sendiri. Yang jelas bentuk dasar ini, rumus dasar ini yang pertama digunakan ketika menghasilkan bentuk tertentu. Lalu kalau dilihat hanya sinus dan tangen. Di sini tidak ada kosinus. Di sini sinus, di sini sinus, di sini tangen, di sini tangen, di sini kombinasi sinus dan tangen. Hanya sinus dan tangen. Kosinus tidak terlibat. Yang ketiga, variabel sudutnya sama. Di sini X, dan seterusnya. Sama. Nah, ketika hanya sinus dan tangen saja, lalu sudutnya sama, maka bisa terlihat secara sederhana ya. Secara sederhana tinggal lihat koefisiennya saja. Di sini A dan B, di sini A dan B. Di sini A dan B, di sini A dan B. Di sini A dan B, ya, dan seterusnya. Lihat koefisiennya saja. A dan B, A dan B. Terlepas sinus di atas atau sinus di bawah seperti ini. Terlepas tangen di atas atau tangen di bawah. Terlepas sinus dan tangen ini berkebalikan posisinya. Pokoknya selama ini sama, kita lihat koefisiennya saja. Itu cara mudah, jadi tidak perlu dihafal. Yuk kita terapkan ke dalam soal. Soal nomor 1. Tentu saja kita harus mensubstitusi dulu ya. X menuju 0, berarti X-nya ganti dengan 0. Perlu diingat, sinus 0 itu 0. Tangen 0 itu 0. Ini kalau diganti 0, maka atas adalah 0. Dan kalau X diganti 0, yang bawah pun akan 0. 6 dikali 0 kan 0. Sehingga kalau ada sinus 5X dan di sininya menuju 0, pasti itu 0. Ini juga 0. Sehingga bentuk ini memuat hasilnya adalah 0 per 0. Ini bentuk tak tentu. Ketika bentuk tak tentu muncul, ya, maka ini rumus dasar bisa dipakai. Tinggal dilihat koefisiennya saja. Ini kan sudah sama di sini X, maka hasilnya adalah 5 per 6. Hanya begitu saja. Kemudian yang kedua, ya, ini 0, karena kalau diganti jadi 0. Sinus 0 itu juga 0. Menghasilkan bentuk tak tentu. Tinggal dilihat koefisiennya saja, 7 dan 4. Jawabannya demikian. Nomor 3 juga sama, ya. Karena tidak ada kosinus, ya. Di sini sinus, di sini sinus, di sini tangen. Ininya sama, variabel dari sudut sama, maka tinggal kita lihat koefisiennya saja. Karena tangen 0 itu 0. Ini juga 0, jadi 0 per 0. Di sini tidak ada bilangan, yang tertulis sebetulnya ada yaitu 1. Atas 1, bawah 3. Koefisiennya jadi 1 per 3. Nomor 4, ya. Cara yang sama berarti apa? Iya, di sini kalau nggak ada bilangan berarti koefisiennya 1. Hasilnya adalah 1 per 8. Nomor 5, silakan. Betul, 6 per 2. Sederhanakan menjadi 3. Nomor 6, ya, kombinasi antara sinus dan tangen tidak jadi masalah. Selama tidak ada kosinus, kita masukkan 0 per 0, maka kita bisa menggunakan rumus dasar. Lihat saja koefisiennya. Jadi 5 per 3. Demikian. Kita terapkan ke dalam tipe yang lain. Ada pangkat di sini. Di sini, kalau kita masukkan 0, sinus 0 pasti 0. Ini juga 0 kuadrat kan 0. Sehingga bentuk tak tentu. Ketika bentuk tak tentu, kita bisa menggunakan rumus dasar. Cuman kita tidak bisa menerapkan yang tadi koefisien. Kenapa? Karena variabelnya beda. Di sini X, di sini X kuadrat. Ya kan? Ya. Cuman biasanya soal-soal seperti ini dipecah dulu. Ini sinus kuadrat itu apa? Artinya
Sinus kuadrat itu artinya sinusnya ada 2. Jadi begini, uraikan dulu. Sinus kuadrat itu berarti sinusnya ada 2. Sehingga sinus 5x, sinus 5x. Lihat, sinusnya ada 2. Begitu. Yang ini pun kita pecah. X kuadrat itu kan artinya x-nya ada 2. 1, 2. Begitu. Sehingga sinus kuadrat 5x yang ini. Ini sudah sama, ini sudah sama. Terlihat kelompoknya? Ya, rumus dasar. Tinggal dilihat koefisien. Di sini 5, di sini 1. Di sini 5, di sini 1. Tinggal kalikan 5 kali 5, 25. 1 kali 1, 1. 25 per 1 adalah 25. Jadi yang begini diuraikan saja. Coba dulu yang ini, silakan. Kita cocokkan jawabannya. Ini tidak sama ya, tapi kuadrat. Nah, kalau kuadrat udahlah, ingatlah. Diuraikan saja. Berarti X-nya ada 2, berarti 4, X. Ini 1, ini 2. Yang ini 3, tulis lagi. Tangen kuadrat 5X artinya tangen 5X-nya ada 2. Tangen 5X, tangen 5X. Begitu. Sehingga langsung kita tahu, kita bisa langsung menentukan 4 per 3 di sini. Lalu ini temannya kan, rumus dasar, karena sudah sama-sama, variabelnya sama. Berarti di sini tidak ada bilangan, berarti 1. Di sini 5. Ini pun sama. Jadi 1 per 5. Tinggal dikalikan biasa 4 kali 1. Kali 1 adalah 4. Ini 75. Jadi 4 per 7, 5. Nomor 9, silakan coba dulu. Ketika ada kuadrat begini atau pangkat 3 nantinya, uraikan saja. Sehingga 2 sin X, sin X. Begitu. Karena kuadrat kan, sin X, sin X. Yuk, berarti di sini X tan 4X. Ini ada temannya kan? Ya. Ini yang kedua. Ini ada temannya. Karena sama-sama variabelnya. Berarti rumus dasar. Di sini 1, di sini 1. Ini juga ada temannya. Karena sama-sama X. Di sini 1, di sini 4. Begitu. Tinggal dikalikan biasa. 2 kali 1 kali 1 adalah 2. 1 kali 4 adalah 4. 2 per 4 adalah setengah. Sekarang nomor 10. 5 tangen kuadrat 6X dibagi sinus 4X tangen 3X. Uraikan saja kalau ada pangkat. Berarti 5 tangen 6X tangen 6X. Dibagi sinus 4X tangen 3X. Begitu. Supaya ada temannya. Ini juga ada temannya. Berarti, maaf ini belum terganti ya. 5 harusnya. Lalu 6 per 4. Ini 6 per 3. Mohon maaf ya, ini harusnya 5 ya. Karena soalnya 5. Ini tidak terganti tadi. Berarti ada salah di situ. Ya, atau anggap aja di sini 4. Di sini 4. Begitu. Mohon maaf. Jadi, di sini ya, kalau di misalkan sini 4, di sini 4 ya. Ganti soalnya 4, di sini 4. Berarti 4 dengan 4 ini kan bisa hilang ya. 4 dengan 4 bisa hilang. Lalu 6 dengan 3 itu 2, tinggal 6. 2 kali 6, 12. Begitu. Dengan asumsi ini 4, ini 4. Baik, tipe kedua. Setelah tadi tahu dasarnya, sekarang bentuk seperti ini. Ini pun sama. Variabel sudut. Cuman variabel sudutnya lebih kompleks di sini. Sinus 2 dalam kurung X min 3. Nah, kita lihat ada nggak yang mirip dengan bawah. Ternyata bawah pun X min 3. Nah, berarti tinggal kita kelompokkan saja. Ini sudutnya sama berarti. Ya, jadi sudut itu tidak hanya X. Apapun, yang penting sama aja. Kalau sama, berarti tinggal kita lihat koefisien yang bedanya. Ini 2, ini 1. Jadi jawabannya 2 per 1. Sama dengan 2. Begitu. Lagi-lagi ini bentuk tak tentu. Karena kalau X diganti 3, ini kan 0. Ini juga 0. Menghasilkan 0 per 0. Sin 0 itu 0. Jadi 0 per 0. Sehingga kita bisa menggunakan rumus dasar tadi. Selama ujungnya, sudutnya dibuat sama. Tinggal kita lihat koefisiennya. Begitu. Terapkan ke nomor 12. Nah, di sini seolah-olah beda kan? Seolah-olah beda.
Ini 0 per 0 ya. Kalau X-nya diganti dengan min 1, ini 0. Ini juga 0. Ya, ini beda. Nah, caranya bagaimana? Ya, harus dibuat sama. Ya, harus dibuat sama. Di sini keluarkan 3-nya. Kalau kita keluarkan 3, artinya 3-nya hanya ditulis 1 kali. 3-nya kita tulis 1 kali, maka yang ini tinggal ditulis X. Karena 3-nya sudah ditulis di luar. Yang ini tinggal ditulis 1. Kenapa? Karena 3-nya sudah kita keluarkan. Begitu. Coba kalau kita uraikan, 3 kali X, 3X. 3 kali 1, 3. Bentuk ini sama sebetulnya. Ya, sifat distributif itu. Jadi, keluarkan aja angka yang sama. Angka 3 keluarkan, sehingga 3X tinggal menuliskan X, 3 tinggal menuliskan 1. Nah, dari sini kan kelihatan variabel sudutnya sama. Sama-sama mengandung X plus 1. Ketika sama-sama mengandung X plus 1, maka tinggal kita lihat koefisien. Sehingga 5 per 3. Nomor 13, silakan coba. Kita cocokkan jawabannya. Intinya adalah dibuat sama aja. Dibuat sama. Kita coba-coba aja. Kalau ini dikeluarkan angka 4-nya. Keluarkan angka 4 berarti 4X tinggal kita tulis X. Karena 4-nya sudah keluar. 8 tinggal tulis berapa? Tinggal ditulis 2. Kenapa? Karena 4 sudah ada di sini. 4 kali 2 kan 8. Ya, begitu. Ini pun sama. Keluarkan aja yang kecilnya 5. 5. Sehingga 5X tinggal jadi X. 10 tinggal ditulis 2. Kenapa? Karena ada angka 5. 5 kali 2 kan 10. Sudah sama, variabelnya sama-sama. Tinggal kita lihat koefisien saja. Jadi 4 per 5. Nomor 14. Ini pun sama. Menghasilkan bentuk tak tentu 0 per 0. Ya. Intinya adalah variabelnya harus sama. Jadi patokan kita tuh yang bawah sederhana kan. Berarti yang atas dibuat sama. Menghasilkan X min V. Ini V-nya keluarkan coba. V-nya dikeluarkan ternyata Vx menjadi X saja. Dan V kuadrat, karena sudah V-nya 1 ditulis, maka tinggal 1 lagi V-nya. Begitu. Sudah sama. X min V, berarti jawabannya adalah V. Begitu. Nomor 15. Nah, kalian sudah belajar cara memfaktorkan ya. Buat aja sama dengan X min 3. Faktornya kan begini. Ketika ini sama, berarti satu kesatuan rumus dasar. Begitu. Sehingga X plus 2 tinggal tulis lagi aja X plus 2. Yang ini karena sama-sama sudutnya, maka di sini 1, di sini 1. Begitu. Tinggal X plus 2, ya tinggal substitusi saja. X-nya ganti dengan 3. Karena tidak ada pembilang dan penyebut lagi kan, ini sudah sederhana. Sederhana begini, udah tinggal ganti aja X-nya dengan 3 tambah 2. 3 tambah 2, 5. Demikian. Yuk, yang terakhir. Ini juga sama. Ya. Lah, di sini ada cos. tidak jadi masalah karena cosinus 0 itu 1. Ya. Kalau sinus 0 itu 0. Tangen 0 itu 0. Tapi kalau cosinus 0 itu 1. Kita substitusi aja. Ini kan ada temannya nih. Ada temannya. Sama-sama X. Ini rumus dasar. 7 per 5. Sehingga di atas 7. Di sini 3. Di sini 5. Cosinus 0 itu 1. Tulis saja 1. Jadi 7 per 15. Ya, demikian. Itu soal-soal yang bisa menggunakan rumus dasar. Untuk mantapkan, ada 16 latihan. Ini latihan 1 sampai 10. Silakan di pause dulu. Kemudian disalin. Ya, dicoba. Silakan di pause. Ya. Kemudian sisanya adalah 16. Ya. 11 sampai 16. Silakan di pause dulu. Lalu disalin.
kemudian dikerjakan.